Saya mohon maaf kalau dibandingkan dengan moderator ibu-ibu, saya harus cari pamong dan macam-macam. Saya kaget dari saingannya, dia curang pakai pantun gitu ya. Bapak-bapak ini agak susah. Yang saya waduh, tidak ada pantunnya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya di sesi kedua ini diberikan tugas untuk menjadi moderator. Pertama kami mulai acara dengan mohon izin dari kami hormati Pak Rektor Isek, Profesor Eko, dan Bapak Buah Popom, Bapak Buah Widodo, kami hormati juga segenap pemateri dan khususnya seluruh peserta. Ini tadi kalau nggak salah yang paling jauh dari Cilacap. Saya bayangkan tidak disalahkan, mungkin subuh tadi sudah ada persiapan. Ini juga menjadi semangat dan ilmu bagi kita bersama. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin sebelum saya mulai, saya bacakan dulu CV dari Pak Agus. Di semalam saya risetnya Pak, jadi satu paper ini. Iya, saya bacakan CV singkat dari Pak Agus Sulimuha, STMJ PSG. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Aplikasi Ilmiah di UMS. Ya, hari ini juga menjadi bintang karena semoga menulari klasternya kepada kita semua. Pak Agus ini dari Undip di Semarang, di Universitas Semarang, kemudian S2-nya di Gajah Mada dan S3-nya di Curtin University Australia. Untuk riwayat pekerjaan panjang dan Pak Agus tampaknya dipercaya untuk mengelola LPPI ini sampai sekarang LPPI sampai saat ini. Kemudian Pak Agus juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Samudana dari UMS, kemudian dosen berprestasi kategori high index tinggi, juga dosen berprestasi di 6 Jawa Tengah. Jadi luar biasa. Jadi kalau siang hari ini, pagi hari ini kita bisa bersama-sama Pak Agus yang telah mengelola sedemikian banyak di UMS, ya, sehingga nanti semoga bisa mengeluarkan ilmu yang dan pengalaman yang mungkin demikian Pak Agus kalau boleh saya sampaikan. Monggo ada 1 jam, sekitar 1 jam dan 45 menit. Monggo waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ketua Korpom, Bapak Ketua Direktorat Riset ya, KSW yang saya hormati, dan Bapak Ibu Ketua LPPN, peserta workshop pada hari ini untuk berbicara. Bersyukur kalau kita sama-sama dapat bertemu di ruangan ini untuk sharing pengalaman, dan saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk barangkali menyampaikan beberapa hal yang bisa dianggap nanti sesuatu yang baru lagi bisa kita lakukan bersama-sama. Tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan SINA, terkait dengan skor masing-masing dan sejumlah strategi untuk menaikkan skornya sampai dengan tahapan rencana implementasi dengan distribusi beban menurut seri sehingga tes tersebut dapat tercapai. Saya kira sudah cukup lengkap. Nah, saya kemudian akan mencoba melengkapi bagaimana semua upaya itu dapat dicapai. Semua upaya itu dapat dicapai. Sinta sesungguhnya adalah platform yang memposisikan diri sebagai evaluator, asesor. Nah, untuk menampilkan data di sana, perguruan tinggi stakeholder potensial itu kan dosen.
Yang perlu dilakukan adalah memposisikan diri sebagai fasilitator sehingga memiliki kinerja yang kemudian ditampilkan di Sinta itu memiliki taraf tertentu yang kemudian masuk di pasar macam-macam. Nah, saya ingin mencoba mengawali barangkali membagi apa yang saya sampaikan ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah apa sesungguhnya pada taraf ideal, apa sesungguhnya sih maksud dari Sinta itu dibangun, kemudian indeks publikasi, citasi, indeksasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya-upaya untuk meraih itu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana itu semua kita tampilkan. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Prof. Christopher bahwa kalau itu kita lakukan tapi kalau tidak ditampilkan tidak akan dinilai. Nah, kira-kira 3 bagian saja. Di bagian awal silakan. Saya kira ini adalah kita semua dosen. Next. Ini adalah entitas utama dari sebuah perguruan tinggi. Kepadanya dibebankan aktivitas di dalam ada pendidikan, penelitian, pengabdian kesehatan. Ada tahapan nanti tidak dari BPM ke maksudnya misalkan BPM nah, dari penelitian kadang-kadang dia bisa dimanfaatkan untuk pengabdian atau kemudian dari penelitian pengabdian itu muncul sejuta orang. Ada publikasi kekayaan intelektual, purwarupa atau prototipe atau TTP. Nah, dari publikasi ini kemudian dia akan memberikan masukan, menjadikan bahan untuk kegiatan pembelajaran. Itulah kenapa kalau dulu ada jurnal based teaching, maka sekarang ditingkatkan lagi jadi research based teaching. Nah, kami di tempat kami ada yang namanya skema OPD, Outcome Based Education. Bagaimana keterlibatan mahasiswa di perguruan tinggi terhadap dosen itu bukan hanya interaksi pembelajaran, tapi sudah masuk pada yang bisa mereka terlibat, publikasi bersama, ya. Kemudian nanti muncul dalam studi mereka. Bahkan ada kompensasi nanti kami sampaikan bahwa ketika salah satu mahasiswa telah mencapai taraf publikasi tertentu, dia tidak butuh lagi ujian belajar. Next. Nah, ini adalah ilmuwan atau peneliti. Next. Yang dilakukan adalah riset. Kemudian dari riset ada publikasi. Dari publikasi ada implementasi. Dari implementasi inilah muncul persoalan-persoalan baru atau topik baru yang kemudian kembali dilakukan riset. Dari sinilah kemudian teknik itu berkembang. Kemudian dari situ dia mendorong kemajuan ekonomi. Dan kemajuan ekonomi ini yang kemudian menjadikan proses keilmuan itu kembali berjalan. Ini adalah siklus keilmuan. Maka kemudian kalau kita hanya berhenti di riset, publikasi, dan sedikit implementasi, maka kemudian komparasinya adalah nanti yang dapat kita lihat seberapa jauh negara kita ini dapat ikut memiliki andil terhadap kemajuan ekonomi. Ada sebuah quote bagus. A theory is something nobody believes. Ini dari Albert Einstein. Except the person who made it. Jadi teori itu adalah sesuatu yang teori is something nobody believes. Teori adalah sesuatu yang tidak ada yang orang percaya kecuali orang yang membuatnya. Saya ingat dulu ketika muncul awal-awal konsep fotografi, itu kan ditolak di banyak tempat, meskipun kemudian sekarang ini diterima. Nah, eksperimen is something everybody believes. Tapi percobaan itu adalah sesuatu yang semua orang percaya karena melihat hasilnya, except the person who made it. Kecuali orang yang melakukannya. Karena apa? Dia nggak yakin apakah ini sudah sempurna atau belum. Dia merasa apa yang dilakukan dalam riset yang sesungguhnya masih banyak kekurangan.
masih banyak perumahan. Nah ini beda. Nah kita pada di bagian rumah. Ini adalah quote dari Einstein. Next. Nah, index tumbuh dan berkembang itu melalui publikasi. Jalan index untuk tumbuh dan berkembang selama lebih dari 300 tahun adalah melalui publikasi. Melalui publikasi, maka ide dan penemuan baru itu dapat didiskusikan secara terbuka. Kemudian dikritisi, diuji, disitasi dalam publikasi yang lain, ditindaklanjuti entah itu dalam riset lanjutan maupun dalam implementasi atau mungkin ditolak. Ada konsep-konsep yang dulu ditawarkan, publikasinya bagus, tapi kemudian ditolak, tidak dipakai, tidak diteruskan. Nah, kemudian naskah publikasi kita itu adalah paspor kita kepada komunitas yang relevan. Ketika kita punya riset tentang apa misalnya renewable energy, ketika kita punya riset tentang model bahan bakar baru, kita publikasi, maka di sana akan dibaca oleh komunitas yang sejenis. Mereka akan mengkritisi, mereka akan mereview, mereka akan melihat peluang untuk ditindaklanjuti risetnya, atau ada yang kemudian ditindaklanjuti dalam produk yang lebih real. Nah dari sini kemudian nanti ada kekurangan, diperbaiki lagi dari seterusnya. Maka ketika kita publikasi di bidang tertentu, maka sebenarnya kita masuk ke dalam komunitas itu. Orang kemudian akan melihat paper ini siapa, akan ada rekomendasi. Maka paper kita sesungguhnya menjadi paspor kita untuk masuk pada komunitas ilmuwan yang relevan dengan riset yang kita lakukan. Next. Bapak Ibu, ini sekedar gambaran. Ini adalah mobil-mobil yang dulu, kemudian sekarang, yang sekarang masih ada. Ini yang sekarang sudah pakai listrik. Next. Bukan hanya pakai listrik, tapi kemudian ada integrasi bagaimana energi itu dibangkitkan menggunakan energi yang tersedia secara luas dan itu terbaru. Nah, ini tidak terjadi kecuali ada riset. Dan itu tidak terjadi riset itu kecuali hasil riset itu didiseminasikan. Dan proses diseminasi itu mungkin akan diperbaiki, ditolak, diimplementasi, disempurnakan. Nah, berarti kita perlu bertanya, dari seluruh proses itu kita mengambil peran di mana? Apakah sekedar yang penting dalam publikasi, atau kita berharap riset kita itu diimplementasikan? Next. Next. Nah, ini adalah kebetulan saya kejadian itu. Ini generator di tahap awal. Next. Ini adalah sekarang yang masih banyak dan ini adalah depan. Lagi-lagi muncul yang ini itu tentu ada perbaikan dari yang ini. Muncul yang ini adalah ada perbaikan dari yang ini. Teknologi mikro yang sekarang sedang berkembang dengan segala energi resiliensinya itu muncul ide gagasannya karena memang ada orang yang melakukan riset dan riset itu hasilnya kita lakukan. Ya, next. Nah, ini adalah yang juga terjadi. Ini sudah lama di negara Portugis. Tapi barangkali kita masih belajar. Ya, next. Oke. Nah, pada siang lain ini adalah sisi dalam publikasi kita. Barangkali Bapak Ibu beberapa saat yang lalu sempat ramai ada diskursus tentang paper mill yang terjadi di NGPI. Sesungguhnya proses review di NGPI itu bagus. Saya sudah mereview lebih dari 10-an paper di sana. Papernya tidak jelek, memang panjang. Kemudian proses reviewnya juga cukup rigid parameternya. Cuma praktek paper mill ini yang kemudian ada NGPI, di mana semacam produksi. Karena amat jumlah paper yang terbit berisu sangat tinggi dan biaya mahal, 30 juta per paper. Nah, next, sebelum itu, kita sudah pernah ada model penjurkian, ya, model penjurkian dan mohon maaf, ketika tadi misalnya
ada yang sekolah gitu ya, bikin publikasi, ada yang bisa membantu, ada yang bisa membantu. Nah ini adalah sisi publikasi kita. Kenapa? Ini yang perlu dikoreksi saya kira Pak Imam, mungkin masukan bahwa kalau publikasi ini menjadi semacam apa ya, persyaratan dan dia kemudian disikapi secara pragmatis, maka ini menimbulkan peluang dalam tanda kutip bagi pihak-pihak tertentu mengakses dalam konteks yang berbeda. Maka apakah kemudian itulah kenapa konteks bagaimana kalau misalkan kita masuk ke QStar ada parameter citation probability index, kemudian kita mengatur agar stasinya tinggi. Ini lagi-lagi ada model kreativitas yang dalam tanda kutip agak mencederai ya, proses saintifik yang mestinya sama-sama terbuka. Oke, next. Nah, kemudian saya ingin, karena sebelum ini saya dokter di LPPM, saya ingin menyampaikan positioning publikasi dalam riset di Indonesia. Mula-mula ketika di LPPM ini masih bersama Ditbudgetmas, itu publikasi itu adalah merupakan luaran yang ditargetkan, yang diberikan dalam proposal. Target luarannya apa? Nah, asal targetnya bagus, maka nilainya tinggi. Nah ini kemudian dimanfaatkan sudah, tercapai tidak, yang penting bagus dulu. Nah kemudian diubah dari ketika di LPM, maka publikasi atau kinerja luaran kinerja publikasi ini dijadikan parameter evaluasi proposal. Dari yang semula nanti menjadi budget sekarang menjadi kriteria evaluasi. Itulah kenapa saat itu yang dipakai HIMDEX. Nah kemudian di RTDF ini ada proses ekstensifikasi di mana skor SITA yang menjadi konstituen eligibilitas pengusul penelitian. Ini lebih luas karena diantara bukan hanya Scopus tapi juga yang lain. Ini cakupannya lebih ekstensif. Sehingga kalau dulu misalkan punya indeks Scopus 4 itu sudah boleh menghasilkan 2, maka sekarang ukurannya adalah skor SITA-nya berapa? 1.500 atau berapa boleh menghasilkan dari 1. Next. Nah, kemudian dengan melihat itu tadi, kami di UMS ini memang mencoba untuk ya tidak sepenuhnya praktis, pragmatis, yang penting kita tunggu skornya, tapi juga belum bisa sepenuhnya idealis. Belum sepenuhnya idealis. Maka kita juga mengambil tahapan. Yang pertama ini adalah tahapan pragmatis. Yang penting dokumennya ada aplikasi ini ditingkatkan. Bagaimana rekan-rekan yang dalam dorong untuk memiliki motivasi aplikasi yang nah, sehingga karena itu di tahap ini yang penting dokumennya itu secara kuantitatif banyak. Itulah kenapa pada tahap ini yang banyak adalah prosedur. Cukup masif dilakukan proses dukungan untuk mengikuti international conference terindeks Scopus sehingga kemudian meskipun ini dikira tapi yang punya dokumen tapi rupanya berarti ini mulai juga sehingga NOP ini sudah mulai beberapa publisher ada IUPN, ada yang lain-lain mulai Scopus ini melepas. Kenapa? Karena mereka mempublish secara masif dokumen yang diperoleh dari seminar, dari conference. Itulah kenapa publisher juga mulai selektif. Apa saja yang terindeks GOS itu dari tahun kemarin dengan tahun sekarang sudah tidak. Syaratnya kalau kita mau apply agar paper yang dipresentasikan di conference yang kita GOS itu dapat dipublish lagi. Kami pernah apply 10 conference gitu ya, itu harus semuanya accepted.
Tahun kemarin paling hanya 2 sekitar 2. Maka kemudian kami juga melihat ke AIP yang dia Scopus Index. Dan ini alhamdulillah diterima. Artinya apa? Belajar ini dilihat oleh Scopus. Dan kemudian Scopus juga mulai berpikir. Nah, publisher begitu yang lain. Ketika Scopus mulai melihat belajar ini, dan agar dia tidak kehilangan indeksasi dari Scopus, maka dia juga harus semakin ketat. Karena apa? Yang maaf, ada juga motivasi publikasi. Memiliki publikasi, memiliki publisher di indeks Scopus, ini juga secara finansial sangat menguntungkan. Kurang-kurangnya dari APC, artikel persen charge. Maka mereka selain persoalan reputasi, juga merupakan baik kalau misalkan satu publisher yang semula indeks Scopus sudah di depan. Pasti ada praktek yang dilakukan, entah dia melakukan proses papermill atau publish sangat besar. Nah, conference ini mulai dilihat. Dengan belajar tersebut, maka publisher mulai belajar. Nah, karena itu semakin sulit. Nah, melihat itu, maka ini di tahapan intermediate, ini kita mulai harus move on. Jangan lagi terlalu banyak publikasi yang di proses. Harus mulai on, banyak publish yang kecil. Ya, peningkatan juga. Ya, dan untuk keperluan itu perlu ada perbaikan kualitas dokumen. Bagaimana dokumen itu diperbaiki agar dia publishable, agar dia publishable di jurnal. Nah, kemudian dalam tahapan kita mulai berpikir peningkatan citasi. Citasi ini memang menjadi salah satu parameter yang tidak terlalu baru, tapi mulai sesudah. Bapak itu kalau nggak disitasi, sepertinya ya kurang ada maknanya. Tapi citasi ini sebenarnya ada hal yang mestinya secara natural saja. Bapak yang kualitasnya bagus, dia akan dapat publish di jurnal yang bagus, pasti citasinya tinggi. Pasti saja. Kami terus terang, kami ini pembelajar. Kami belajar kemana-mana, cuma kami lupa untuk belajar ke tempat-tempat. Beberapa saat kemarin, kami belajar ke UPI. Di sana itu ada dosen-dosen yang memang memiliki kata bagus. Itu dalam tanda kutip sengaja dikorbankan papernya itu. Ya, untuk dipublish di jurnal yang memang baru-baru, ya, agar nanti indeksasinya meningkat. Tujuannya apa? Nanti biar proses indeksasi Scopusnya lebih. Nah, saya pernah ditawari oleh International Journal of Renewable Energy Updates. Saya masuk di salah satu editorial board di sana. Dan diminta untuk ikut publish di paper tersebut. Tapi ini belum terdeteksi, tapi merasa itu benar. Nah, jadi dari sini memang harus ada perbaikan kualitas dokumen. Jadi yang semula maupun yang lebih banyak mau ini diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti akan bisa masuk di jurnal lebih banyak, kemudian citasinya karena segala tahap ini. Kemudian ada tahapan kualitas, prioritas nanti publikasi pada jurnal. Kemudian ada parameter apresiasi jumlah citasi dan kolaborasi. Jadi kami kalau misalkan ada salah satu rekan desain yang publikasi itu kemudian jumlah citasinya berapa, dia masih berapa, termasuk kolaborasinya ada enggak dengan penulis asing, itu mulai diperhitungkan dalam bantuan insentif. Kalau harus ditulis sendiri, dengan ditulis dengan rekan di luar negeri itu berbeda. Dengan rekan di luar negeri yang hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu mulai berbeda. Nah ini dalam rangka pertumbuhan besar. Next.
Nah, kok ini? Kok ini? Next. Halaman itu. Nah, sebelum itu. Nah, ini implementasi Renstra. Kalau tadi kita sudah di Renstra, maka bagaimana Renstra itu coba milestones-nya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi kondisi Risma. Jadi kita telusuri, kita gali data jumlah dosen yang tidak ada fokus berapa. Mereka sudah memiliki ada fokus berapa, yang belum berapa. Per prodi ini kita cari data. Kemudian sintas skor juga kita lihat datanya. Kemudian kinerja riset dan publikasi. Berapa banyak dosen yang sudah 3 tahun tidak melakukan riset dan tidak melakukan publikasi di jurnal internasional Trilex Fokus atau minimal singkat juga. Ini berapa banyak? Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kita fasilitasi. Kami kebetulan juga sudah mengenal panisme. Paling adanya disinsentif itu belum, tapi soal fasilitasi. Nah, kemudian dibuat kebijakan. Ada yang namanya audience education. Ada kemudian juga integrasi kerjasama dan termasuk di antaranya adalah pemberian insentif akademik. Tapi untuk meraih pemberian insentif akademik ini, mereka tertarik. Karena memang lumayan, tapi kemudian kita fasilitasi. Karena kalau ada tertarik, kan harus kita jalan. Nah, ada proses pendampingan. Ini akan melakukan ada yang namanya komunikasi. Nah, tapi merespon data kepegawaian dari BPSDM, kita pernah dimintai untuk memberikan pendampingan kenaikan pangkat dosen, terutama yang dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Asisten ahli ke rektor tidak kita dampingi, biasanya sudah ada. Rektor kepala yang kita dampingi, termasuk yang rektor kepala ke profesor. Ada sedikit namanya profesor. Ini kita dampingi. Kemudian fasilitasi publikasi. Ada asisten paper submission, ada video officer dan autopsi, ada bukan publikasi dan ada pendampingan publikasi luar riset. Karena ada rekan-rekan riset yang melakukan riset, kadang-kadang stuck. Bagaimana setelah ada hasil risetnya mereka publish. Nah, ini bagian kami. Jadi, kami perlu perkenalkan bahwa di Menkes kita ada lembaga riset dan inovasi, ada lembaga pengabdian masyarakat dan pengembangan persyarikatan, ada lembaga pengembangan publikasi ilmiah. Jadi tiga. Jadi, nah, ini kami mendapatkan data dari lembaga riset dan inovasi. Ini merupakan desain. Ada 149 kemarin yang kami terima datanya, yang dapat riset yang mereka melakukan kesulitan publikasi setelah melakukan riset. Maka kita minta panggil kesulitannya apa, kita dapat. Kami masih merencanakan tapi belum ini ya realisasi karena beban kami sudah cukup banyak. Di mana rekan-rekan dosen yang sekolah di luar negeri ini ada 125 orang yang ada mungkin dugaan bahwa lamanya mereka adalah karena kesulitan publikasi. Di banyak negara universitas itu, Australia tempat saya belajar dulu itu PhD thesis itu tidak kadang-kadang tidak dipersyaratkan dengan report laporan. Cukup bukti publikasi 3 jurnal lebih 1 dikasih pembukaan penutup sudah. Nah, tanpa itu dia bilang mau kontribusi nulis. Nah, kadang-kadang kesulitan-kesulitan itu membuat mereka lama sehingga kami betul kesulitannya di mana, risetnya kayak apa, kalau publikasi kemana itu kita dapat supaya nanti mereka lebih cepat lulus. Karena kami ada target menjadi world class university di mana harus lebih dari 50% dosennya itu S3. Dan ini masih belum tercapai, belum kita terus saja.
Nah, ini adalah campus education. Pada akhirnya dosa ini akan kehabisan energi kalau dia harus melakukan sekolah. Maka kemudian mahasiswa ini adalah resources penting, ya. Maka skripsi, TA, tesis, disertasi ini kita sedang melakukan background design sehingga mahasiswa nggak boleh lagi sekedar analisis studi pustaka dan macam-macam. Mereka harus terlibat dalam proyek desain dan keluarannya harus naskah publikasi. Di tempat kami tidak ada lagi laporan skripsi, laporan tugas akhir, tapi naskah publikasi. Nah, naskah publikasi inilah yang diberikan kesempatan untuk diterbitkan di sini. Ya. Kalau minimal sudah dia A, kalau sudah 3B, kalau dia masuk di posisi internasional dari bagus A, tanpa ujian. Kapan boleh riset? Bahkan ujian habis. Tergabung dalam riset dosen, kemudian nanti pada saat dia publikasi dia hapus author, gitu ya. Maka kemudian ketika ngambil skripsi dia tidak ngambil hingga selesai. Nah ini bukan skripsi. Dan ternyata setelah ini diterapkan cukup banyak. Oh, ya, terima kasih. Kemudian ada juga integrasi pinjaman. Ini ada program yang diberikan ke fakultas, di mana fakultas diberikan hibah per proposal itu 40 juta dengan maksimal separuh dari dosen per fakultas atau prodi dengan janji per skema proposal itu harus ada minimal publikasi. Kalau misalkan dosen di saya ada 22, maka diberikan jatah 11 kali 40 juta dengan janji nanti di akhir 11 itu jadi tinggal mengambil berapa. Kemudian saat itu ada saja kaki, kemudian ada juga pengambilan masyarakat yang berbeda. Next. Nah kemudian insentif ini memang sudah agak lama dan saya kira ini terjadi di banyak tempat. Kami tidak perlu bicara agak panjang. Tapi yang penting adalah dasar. Yang penting adalah proses ajiannya. Ini kalau tadi Prof. Chris itu menyampaikan bahwa ini melalui sistem ini bagus. Karena dalam hidup nanti ada proses data-data ini. Semua proses, semua hasil publikasi itu akan tulisan. Sejak dari yang kurang sampai jurnal besar. Sehingga kalau nanti bisa mudah. Next. Nah ini adalah tabel-tabel ini secara memudahkan saja. Jadi kalau misalkan jurnal internasional fokus di satu atau bos dengan impact method di atas 4 berapa itu ada semua. Next. Sebelum itu, nah ini sampai misalkan di chapter artikel dasar ini ada, semuanya ada adanya di sini. Next. Nah dari kebijakan janji-janji itu apa yang sudah kami lakukan? Yang pertama adalah next kenaikan jabatan dan komisi. Caranya gimana? Publikasi persyaratannya itu cukup bisa diganjar. Maka ini kita dampingi. Ya. Caranya gimana? Terus nanti artikel ini akan diunggah secara elektronik, nanti diunggah dalam beberapa batch dijamin. Dijamin ini diperbaiki sampai samping. Next. Nah, authorship. Banyak dosen-dosen yang senior untuk tidak mengatakan apa. Dia punya pengalaman, punya hasil yang banyak, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Maka kita dampingkan dengan dosen lain yang memiliki kemampuan untuk menulis sebagai author. Sekarang kita sebagai penulis sebagai author. Dua-duanya kita bina di sini. Dan dua-duanya memiliki hak untuk menggunakan itu untuk akademik. Nah ini seluruh dosen-dosen senior. Next. Oh ya next. Masih sama. Nah, apa yang kami lakukan? Ini ulama nanti harus sosialisasi ke prodi. Kemudian kita datang. Kemudian setelah didata kita dampingkan, mereka kita kasih 2 bulan untuk menulis. Setelah itu kita udah kita pen. Hasilnya kemarin bulan. Saya datang ke satu prodi misalnya. Oh bapak ini punya banyak program tapi tidak bisa nulis. Yang bisa nulis siapa? Kita dampingkan. Ya. Kasih waktu setelah 2 bulan kita udah kita pen. Hasilnya kemarin kayak apa? Perbaiki kemudian sampai. Next. Nah,
selain itu masih ada skill yang lain. Assistant representation. Dosen boleh saja mengunggah naskahnya meskipun masih dalam bahasa Indonesia. Sampai kita jangan sampai. Next. Nah ini ada beberapa. Ini yang jalan-jalannya. Nanti kalau terbit kita juga bisa diintervensi. Jadi yang itu jadi tekan tanggal 5 kuwi. Kemudian aku jadi produksi ya. Maksudnya kan belum ngecok di sini. Ini juga sepakat. Namun juga statusnya sudah tertulis. Dengan masa dana berapa? Ada yang full sebenarnya. Kan orang kabeh iki. ini semua siapa sebenarnya? Bisa boleh mengunggah. Apapun yang jadinya, itu masih berbeda. Logikanya loh ya. Rizky. Sampai ada Dari skripsi penulis lain yang kita dapat kita belum mendapatkan ini atau maju ya berarti ukurannya kalau harus membayar next. Nah kita sudah hosting lingkungan sapi ya. Jadi biasa seorang itu sudah kita ada publikasinya KIP dan nah ini kita peruntukkan di antaranya itu kebijakan persen paper itu dari mahasiswa lalu kemudian nanti dengan bimbing dosen nanti dia harus misalnya presentasi tertulis di sekolah. Jadi yang lain ini sudah menolong mahasiswa kita agar ketika lulus dia telah memiliki track publikasi yang baik selain memiliki track riset. Next. Untuk yang publikasi orang detail sama sembilan. asal kita tidak manuskrip. Publikasi. Kemudian setelah itu kita kan biasanya nanti dari 2 malam itu nanti kita undang undang-undang yang bagus yang track record penulisannya fokus bagus. Nah itu nanti kita sempurnakan kemudian ditentukan jurnalisasinya kemana sampai baru kita pantau terus. Revisinya kayak apa kita bantu. Kalau lepasan dicek kita lakukan sampai ini. Kemudian penerima juga ini juga orang penerima juga riset yang kemarin belum berhasil publish ini juga kita dampingi Maksimal loro itu. Sampai maksimal. Ya, ini yang terakhir. Untuk ijazah begini. Kita memang mengidentifikasi poin-poin kinerjanya. Kalau ini tidak dapat tidak ada. Iya, lihat. Kemudian kita eksplorasi data dari 2010 kita minta untuk beberapa batch itu kita dampingi untuk update. Jadi bukan kita update kan kita masuk ke akunnya, tapi secara bertahap. Itu kalau tidak salah sampai 15 tahap. Semua dosen kita undang di ruangan, kita panggil selama setengah hari untuk update dia punya data juga. Kemudian masih ada yang kita terus lihat kita sasarannya kita gabung datanya. Nah ini kalau kita berarti kemudian kita kan, kemudian kita pantau progres nilainya kayak apa. Jadi segala sesuatu seharusnya konsepusional meskipun agak berat, tapi yang penting adalah bagaimana kondisi seperti stakeholder merupakan kita dorong kinerjanya sedang kita seperti inflasinya dengan persentase di 100%. terima kasih kerana Terima kasih Pak Agus. Kita berikan aplaus dulu Pak Agus. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, jadi saya sempat mencatat Agus. Jadi tahap-tahap pragmatis, kemudian intermediate, tahap kualitas tadi. Mungkin menyadarkan kita bahwa ini sebetulnya bukan hanya sekedar angka-angka, tapi kita punya impian yang lebih jauh dari keberlanjutan. Tapi mungkin ya kita dalam diskusi bagaimana sampai tahap-tahap. Monggo ini segmen pertama ada 3 pertanyaan saya silakan. Ibu yang pakai jilbab pink, silahkan nama dan institusi
berdasarkan pengalaman Bapak. Jadi kita menyadari bahwa setiap perguruan tinggi itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di dalam pendanaan internal untuk mendanai risetnya. Nah, kami punya pengalaman bahwa hibah yang dilaksanakan internal itu tahun ini mengalami penurunan seperti itu. Nah, yaitu saya tanyakan Bapak, kita memberikan pendanaan internal itu sebenarnya kan harus kita sesuaikan dengan target keluaran, karena tadi disampaikan dari Bapak Kusoko juga bahwa luaran kita bukan lagi terkait dengan pendanaan, tetapi berdasarkan keluaran. Nah, bagaimana kita mengukur dana yang diberikan oleh internal itu sejalan dengan atau proporsionalnya itu sesuai dengan luaran yang ditargetkan. Karena sebagai evaluasi kami sendiri bahwa apakah ketidaktertarikan dosen-dosen kami mengikuti hibah internal, hibah yang diberikan internal itu karena luarannya itu tinggi seperti itu. Mungkin untuk jumlahnya nggak perlu kita sebutkan ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi ya usah daripada ikut internal luarannya berat, mending kita sekalian keluar. Nah, sedangkan kita sendiri merasa bahwa dosen-dosen kita itu untuk motivasi dalam luaran, kalau motivasi ada, tapi kemampuan dalam menulis dan menghasilkan luaran yang tadi ada nilainya itu juga masih cukup rendah. Dan tadi terkait dengan kewajaran, kita juga terkendala bahwa dosen yang produktif itu akan terus produktif, sedangkan dosen yang tidak produktif, kalau ibaratnya tidak digandeng atau tidak terpaksa hanya memenuhi luaran untuk digandeng misalnya, mereka juga hanya stuck. Tadi disebutkan kemarin di UMS itu tidak ada punishment-nya. Nah, seperti itu. Sedangkan kita kalau misalnya tidak dilakukan motivasi atau punishment, itu nggak akan meningkatkan skor sinta kita, dan itu akan berdampak pada penurunan kapitalisasi seperti itu. Terima kasih Bu Beni. Kita dulu mengenai yang pertama, yang kedua tadi saya dikutip sebelah kanan katanya nanti terus ibu yang paling belakang. Silahkan yang kanan. Ibu. Ya, terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan saya Bu Hemi dari APPM Unisula Semarang. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Agus Kulitoka terkait dengan publikasi, ya, kinerja publikasi internasional dari UMS, di mana publikasinya salah satu strateginya adalah luaran dari skripsi atau TA, tesis atau disertasi itu dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Nah, di tempat kami untuk S2 dan S3 ini memang sudah diimplementasikan begitu Pak Agus. Utamanya untuk S3 itu syaratnya harus jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi. Kemudian kalau yang S2 itu minimal adalah positif pada positif bereputasi Scopus. Nah, ini kalau yang saya tanyakan ini kalau tetapi dalam hal ini jumlah mahasiswa S2 dan S3 tentunya tidak sebanyak S1. Nah, kalau saya lihat di paparan Pak Agus tadi kan juga melibatkan S1, skripsi S1 yang dipublikasikan di jurnal atau positif internasional bereputasi. Nah, saya ingin tanyakan, kalau S1 itu kan waktunya tidak banyak antara mereka mengerjakan skripsi dengan ujian pendadaran. Nah, sementara kita tahu satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ataupun positif jurnal, apalagi ya jurnal bereputasi itu kan panjang, dari submit sampai dengan publish itu waktunya bisa 1 tahun lebih. Demikian juga dengan positif. Kalau covernya mungkin cepat, tapi publishnya misalnya dari IOP-nya akan publish di Scopusnya itu kan juga lama, panjang waktunya. Nah, sementara mahasiswa yang skripsi itu kan biasanya dia
beberapa bulan untuk skripsi, kemudian dia mendadak, kemudian wisuda. Nah, bagaimana apa namanya? Bagaimana kita bisa menilai bahwa yang sudah publish pada jurnal internasional berkelas itu dia bisa lulus tanpa ujian skripsi. Artinya kan dia selesai skripsi ya 90% baru bisa publish. Nah, sementara waktunya itu kan sangat mepet. Nah, kemudian kalau kita tahan untuk menunggu publishnya juga kita dikejar dengan sistem akreditasi yang mengatakan lulusan makin cepat atau tepat waktu itu poinnya lebih tinggi kalau akreditasi prodi ya dibanding yang lulus makin lama itu kan nilainya makin turun untuk pemberian akreditasi. Nah, ini seperti apa sebenarnya implementasi itu di UMS? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yeni. Pertanyaan yang terakhir, Bu Sambil pertama silahkan. Belum Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Suci dari UNES. Saya sekretaris Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat UNES. Terima kasih atas waktunya. Sangat apresiasi kepada UMS yang sudah punya banyak kiat-kiat, ada insentif, ada training manuskrip, ada gathering data, dan dulu kami juga pertama kali untuk Fakultas Ekonomi belajar Sita 2 itu juga di UMS dan JEW. Sekarang alhamdulillah di UNES kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 6 Sita 2. Monggo Bapak Ibu kalau mau menulis juga kami persilahkan. Mungkin saya sedikit sharing bagaimana upaya kita untuk bisa meningkatkan komunikasi ataupun untuk bisa meningkatkan jadi kluster mandiri. Alhamdulillah kami juga sudah mandiri. Jadi yang pertama itu kami melakukan penelitian. Tadi kalau ada ibu yang bertanya bagaimana supaya teman-teman bisa meneliti dengan benar. Nah, ini yang kami berikan adalah bahwa setiap kami melakukan penelitian dana DIPA, kalau sekarang BPK itu dana universitas itu kami biasanya memberikan fakta integritas kepada teman-teman. Jadi luarannya seperti apa tahun depan. Jadi kalau yang jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi ini kami beri batas waktu sampai tahun berikutnya. Jadi kalau sekarang 2023 kami beri batas waktu sampai 2024 bulan Agustus tanggal 31. Nah, kami berikan sanksi. Misalnya mereka tidak accepted pada tahun berikutnya teman-teman tidak bisa mendaftar sampai dia lunas utangnya. Itu mungkin sharing. Kemudian yang kedua kami juga sharing. Jadi penelitian di universitas kami itu biasanya mengikuti panduan dari Sitintakas ataupun sekarang BIMA. Jadi panduan-panduan kami ikuti semua sehingga teman-teman dengan demikian sudah terbiasa untuk melakukan menulis penelitian yang sesuai dengan DLTPM ataupun BIMA, sehingga alhamdulillah banyak yang kemudian daftar ke BIMA. Kemudian mungkin saya lagi bahwa kalau kita mau melakukan peningkatan indeks, ini kebetulan banyak korkom di LPPM Jawa Tengah ini mungkin bisa saling bareng publikasi dan saling mensitasi. Jadi ini mungkin ketua LPPM Jawa Tengah mungkin boleh saya usulkan kalau bisa ada semacam saling bareng-bareng berpublikasi dan saling mensitasi sehingga nanti bisa meningkatkan indeks kita. Kemudian ada lagi mungkin untuk penelitian internasional yang kami lakukan juga, kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu yang ada di universitas, kalau sudah ada di universitas kuliah di luar negeri itu selalu kita maintenance untuk hubungannya, sehingga IS 100 syukur-syukur kita sudah menembus untuk internasional yang IS 100 ini bisa membuat cepat meningkatkan peringkat kita kembali.
Terakhir mungkin monggo Bapak Ibu, kami punya 7 Scopus, 25 kita 12 170 jurnal. Monggo kalau berkenan boleh gabung di universitas ini sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Diskusi yang terakhir. Jadi kalau boleh saya ini Pak Agus, yang pertama Ibu Penny dari Universitas Magelang, ini terkait dengan support keuangan, strateginya bagaimana? Karena dosen mungkin kalau targetnya tinggi-tinggi jadi tidak berminat. Monggo Pak. Iya, terima kasih Bu Ferdi. Jadi saya kira begini, memang ya kita semua menyadari bahwa kemampuan masing-masing perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta itu berbeda. Nanti tinggal memang perlu disesuaikan. Jadi kalau skema ini dengan dana sekian, itu kan berarti kan kualitas risetnya seperti apa? Nah, kira-kira dengan kualitas riset seperti itu, maka hasil risetnya dapat dipublikasikan pada jurnal level seperti apa? Nah, ini tidak disesuaikan. Tapi kemudian, kalau ini sebagai dianggap atau dipersepsikan sebagai tahapan, kemampuan untuk rekan-rekan nanti melakukan rangkaian riset dan publikasi ini sudah akan semakin bagus. Sehingga meskipun dengan dana terbatas, dia tetap bisa perbaiki risetnya, dan bahkan dia bisa dapat publikasi di lembaga yang lebih bagus. Jadi saya kira tidak kemudian mundur atau berjalan balik. Kalau cuma segitu, ya sudah nggak usah, tidak demikian. Dengan yang ajaib dengan segitu kemampuannya seperti apa nanti pelan-pelan kita. Saya kira begitu. Nah, saya lihat tidak semua rekan dosen memiliki persepsi juga. Saya pernah main ke UPI. Di sana itu kalau publikasi di Q1 itu hanya 12. Yang itu kira-kira kalau di tempat kami 5 kali. Tapi di publikasi di mereka sudah cukup tinggi. Artinya apa? Tidak serta-merta uang itu salah satu-satunya faktor untuk meningkatkan pemeriksaan rekan-rekan di situ. Kemudian yang kedua dari Indonesia. Dari budaya Indonesia. Itu yang kami sampaikan tuh yang terkait dengan OBE, bahwa mahasiswa boleh saja menawari risetnya sebelum dia skripsi dengan bergabung dengan riset dosen. Ini sudah lazim, meskipun di prodi saya masih di tahap awal, tapi kalau di prodi tertentu misalnya kedokteran, farmasi, ilmu kesehatan, teknik, beberapa kali kimia teknik sipil itu mereka sudah memang terlibat di tim riset dosen, sehingga mereka sudah dapat hasil. Gitu. Nah, kemudian dia bisa publikasi lebih aman, sehingga ketika pada akhirnya ya mereka tinggal tekan diskusi sudah bilang. Saya punya pengalaman satu mahasiswa terlibat di riset saya, kemudian dia publikasi. Dalam proses publikasi itu dia baru mengambil skripsi. Dalam masa itu dia kemudian terbit sebenarnya sudah tinggal sambung. Nah, itu memang tidak semuanya demikian. OBE ini adalah satu peluang, salah satu opsi. Mahasiswa yang lain tetap boleh menggunakan jalur yang umum. Jadi ini yang kemudian terus kita dorong. Jadi bagaimana kolaborasi koalisi dosen mahasiswa ini untuk kegiatan riset publikasi terus dijalankan. Dan ternyata kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, mahasiswa itu bagus. Mahasiswa bagus. Ada kok mahasiswa saya juga di Dr. Anu hasil risetnya dan cepat. Di mungkin nanti di level kebijakan bisa diusulkan kepada pimpinan. Dan ini saya sudah di posisi ini lebih banyak masukan sharing. Silakan Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh beliau sangat bagus. Saya sudah senang. Saya seringkali diundang untuk mereview CTE, jurnal teknik elektro. Barusan kemarin saya diminta lagi, dan saya pernah mendapat review terbaik di CTE.
bagus mereka. Jadi saya kira di UNES itu sudah sangat takut inap ya. itu masukan-masukannya, informasinya bagus, mereka direspon. Saya kira sudah cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena tampaknya saya sudah di keep waktunya, ya mohon izin ini mungkin saya bisa sedikit mengumpulkan apa yang tadi menjadi diskusi. Pertama bahwa nilai-nilai tadi bukan hanya skor, tapi sebuah semangat kita bersama. Seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, pemahaman bersama antara dosen, kemudian birokrasi dan mahasiswa itu menjadi satu kunci yang penting. Dan masalah keuangan tampaknya ini menjadi masalah kita semua, tapi tentu saja tetap ini harus ada langkah-langkah yang kita harus ambil, dan itu menjadi catatan bahwa tidak semuanya hanya soal pendanaan. Kemudian juga tadi disampaikan strategi melibatkan mahasiswa S1 dalam skripsi dan riset, dan ternyata memang luar biasa dari Pak Agus. Juga yang terakhir saya data dari Prof. Cines, ada banyak kiat-kiat yang beliau sampaikan. Salah satunya yang menarik ini panduan internal, disamakan saja dengan panduan yang dari Bima, biar dosen juga terbiasa untuk menyusun proposal dan misalnya yang lain termasuk tawaran. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih Pak Agus atas paparan ilmunya, semoga ini menjadi hal yang baik bagi kita semua untuk melanjutkan diskusi kita bersama. Demikian saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada yang terlewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.